Apa jawaban si anak itu? Allahu Akbar. Si anak itu kemudian menjawab, aku lebih baik kehilangan ayah aku daripada mainanku. Kenapa? Karena selama ini yang seringkali menemaniku adalah mainanku, sedangkan ayahku tak pernah punya waktu untuk. Ayahku selama ini gak pernah punya kesempatan untuk bersama denganku, ngobrol denganku, komunikasi denganku. Sehingga pada akhirnya mohon maaf, ini yang membuat tatanan di tengah keluarga termasuk anak-anak kita itu agak sedikit ada persoalan karena sosok ayahnya hilang dalam kehidupan. Saya membina ribuan anak muda kebetulan di Bogor, anak-anak muda yang sedang hijrah. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi mereka dalam menyikapi setiap kehidupan gitu. Ternyata di antara faktornya karena mereka jauh dari ayah. Ayahnya tidak hadir di tengah kondisi anaknya. Maka sampai pada kesimpulan saya, kalau ada seorang anak yang ketika kecil atau ketika dia hidup tidak dekat dengan ayahnya, pasti akan muncul persoalan dalam hidup. Contoh misalnya begini, seorang anak nih, anak laki-laki yang tidak punya kedekatan dengan ayahnya, maka jangan salahkan ketika dia tumbuh dewasa, dia akan hilang sifat laki-laki dalam hidup dirinya. Sikap laki-lakinya, setianya, tanggung jawabnya, beraninya, jaga amanahnya. Karena itu penting gitu, dihadirkan oleh seorang ayah. Begitupun juga seterusnya, kalau ada seorang anak perempuan dalam hidupnya tidak dekat dengan ayahnya, atau ayahnya tidak pernah hadir dalam kehidupannya, maka jangan kaget ketika dia tumbuh dewasa, ada laki-laki yang mendekatinya, dia akan mudah memberikan hati kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena dia tidak punya portofolio dari seorang ayah yang pada akhirnya menjadi laki-laki ideal dalam kehidupan. Dan jauh sebelum bab itu hari ini hadir, ternyata Al-Quran memang sudah mengingatkan kepada kita bagaimana menata, mengelola, dan memastikan keluarga itu di atas bingkai Al-Quran. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, berarti memang Al-Quran itu benar-benar hudan, petunjuk. Termasuk bagi keluarga besar BKKBN pun ini harus menjadi solusi sekaligus strategi dari Al-Quran yang bisa diejawantahkan dalam beberapa program-program yang nanti mungkin bisa dijalankan di tengah keluarga kita. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah, boleh saya sedikit cerita ya. Ini pengalaman yang mudah-mudahan bapak ibu bisa menghayatinya. Gitu. Bagaimana pentingnya kita punya pendidikan terhadap keluarga kita yang berdasarkan Al-Quran. Saya punya sahabat itu di Cibubur. Rumahnya di Cibubur. Saya rumahnya di Sentul. Si bapak itu posisinya direksi di sebuah perusahaan swasta. Satu kali jam 10 pagi Ustadz kaget dapat telepon dari sekretarisnya. Saya angkat teleponnya, Assalamualaikum, dengan siapa ini? Kemudian dia jawab, Ustadz, saya sekretaris Bapak Fulan. Oh, saya bilang, saya kaget. Oh ya, ada apa? Kok tumben telepon? Biasanya si bapak itu yang langsung telepon ke Ustadz. Gitu. Ini sekretarisnya. Sekretaris itu kemudian menjawab, ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini mendadak. Terus dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya nanya, kenapa? Siapa yang meninggal? Kenapa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Terus dia jawab, ya Ustadz, barusan Bapak mendadak kena serangan jantung, kemudian meninggal di tempat. Ustadz kemudian jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah telepon istrinya atau belum? Terus si sekretaris itu jawab, justru itu Ustadz, kami telepon Ustadz karena kami tidak sanggup untuk telepon istrinya. Bisa nggak Ustadz aja yang telepon istri? Saya bilang, kenapa nggak sanggup? Terus dia cerita, tadi yang nganterin ke kantor itu istrinya. Nyampe jam 9, istrinya nganter ke kantor, nyampe jam 9. Kebayang barangkali bagaimana perasaan istrinya kalau sejam kemudian ditelepon suaminya meninggal. Kebayang bagaimana psikologinya.
Kalau kata-kata yang keluarnya mungkin tidak tidak baik atau tidak menenangkan, mungkin akan sedikit shock dan segala macam. Maka kata sekretaris itu, Ustadz Hilman bisa nggak Ustadz aja yang menghubungin istrinya? Kalau bapak wafat jam 10 lebih 5 barusan. Saya tutup telepon itu, kemudian saya telepon istrinya. Kebetulan saya cukup dekat juga dengan keluarga besarnya itu. Saya telepon, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustadz Hilman, tumben telepon, ada apa nih Ustadz? Bunda, saya mau ketemu. Terus dia jawab, kan bapak belum pulang Ustadz, bapak nanti pulangnya sore, nanti aja nunggu bapak pulang dulu. Terus saya jawab, tidak Bunda, saya harus sampaikan sekarang. Ada apa Ustadz? Pokoknya kita harus ketemu. Ustadz harus ke Cibubur sekarang, ke rumah ibu, saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Singkat cerita kata si ibu itu, ya sudah Ustadz, saya tunggu jam 11 lebih 15 ya, setelah saya jemput anak saya dari sekolah. Maka dari Sentul kemudian saya bawa mobil langsung ke Cibubur. Masya Allah, sampai Cibubur, pas saya sampai, dia sampai. Ketika saya sampai, kemudian dia nanya, Ustadz ada apa kok tumben mendadak, nggak nunggu bapak dulu pulang ketemunya atau ngobrol. Terus saya bilang kepada si ibu, ibu sabar, kuat, ikhlas. Ada apa Ustadz? Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz dapat kabar, bapak usianya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena serangan jantung tepat pukul 10 lebih 5. Allahu Akbar. Ketika disampaikan kabar itu, si ibu itu kemudian teriak, kaget luar biasa. Itu anaknya yang tadi dijemput dari sekolah, itu perempuan, si bungsunya, itu juga nangis karena lihat ibunya nangis. Ditambah dapat kabar bapaknya meninggal. Saya bilang, ibu, mana Kevin? Jadi si bapak itu punya 3 anak. Anak pertama namanya Kevin kalau nggak salah, semester 5 kuliah. Anak kedua Tommy, itu kelas 3 SMA. Anak terakhir perempuan kelas 5 SD. Ustaz tanya, Kevin mana anak pertama? Si ibu itu kemudian menjawab, nggak tahu Ustaz, coba ditelepon. Saya minta nomornya, kemudian saya telepon si Kevin itu. Masya Allah, ketika saya telepon, itu ada bunyi berdering telepon di atas, di kamar atas. Berarti si Kevin itu sedang di kamar atas. Singkat cerita, kemudian Ustaz langsung ke atas, diketuk pintunya, nggak dibuka, 1, 2, 3 nggak dibuka. Sampai kemudian Ustaz dobrak itu pintunya, dak! Ustaz dobrak, Ustaz kaget. Ternyata di dalam kamar itu, si Kevin sedang bersama seorang teman perempuan. Nauzubillahimindzalik. Sedang bersama seorang perempuan di dalam. Terus saya bilang, Kevin ini siapa? Teman Ustaz, suruh pulang. Kenapa Ustaz? Suruh pulang. Kenapa Ustaz? Bapak kamu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana Tommy adik kamu? Cepat telepon, suruh pulang. Diteleponlah si Tommy itu dan ternyata lagi di Jakarta. Lanjutlah pulang ke Cibubur. Tepat jam 1 kumpul semua, sudah kumpul semua. Keluarga besar juga sudah datang semua. Jenazah masih diproses karena langsung dimandikan. Dari kantor langsung bawa ke rumah sakit, langsung dimandikan. Kemudian tepat jam 1:30 siang lah, nyampe di rumah duka. Kita kumpul semua. Ustadz sambutan. Saya bilang, nanti Ustadz sambutan, nanti yang jadi imam sholat itu anak laki-laki pertama beliau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ketika Ustadz minta si Kevin itu jadi imam, apa jawaban si Kevin itu? Ustadz Hilman, bisa nggak Ustadz aja yang jadi imam? Kenapa? Ustadz, jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun saya nggak pernah Ustadz. Sholat waktu nggak pernah. Terus, ya sudah, Ustadz yang imam. Setelah itu beres, kita bawa ke penguburannya. Setelah semua selesai, ketika kita mau tutup dengan tanah itu, kan pada akhir itu ada dibuka bagian atas dari jenazah, diazankan telinga kanan gitu kan. Saya kemudian suruh Kevin, Tommy kamu turun, azankan telinga kanan ayah kamu itu. Apa jawaban mereka berdua?
Ustaz, jangan nyuruh kami azan Ustaz. Kenapa? Kami takut salah azannya Ustaz. Ustaz aja yang azan juga. Allah, sampai gak bisa azan juga. Selesailah dikuburkan semuanya, kemudian kita bikin tahlilan 3 hari. Hari pertama, hari kedua, di hari ketiga kita ngundang semua koleganya. Dan kita buat acara khatam Al-Quran. Kemudian Ustadz bilang kepada si Kevin sama Tommy, Kevin, Tommy, nanti kamu yang baca Quran ya. Ada sebagian ayat yang kamu nanti baca, biar teman-teman papa kamu, kerabat papa kamu, kolega papa kamu bangga kalau ada anaknya yang bisa baca Quran. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Kevin Tommy kemudian jawab, Ustaz, jangan nyuruh saya baca Quran, jangankan Quran, Iqra pun saya nggak bisa Ustaz. Nauzubillahi minzalik. Di situ Ustaz merenung banget gitu. Saya mikir rasa-rasanya gitu. Apa yang kita miliki dalam urusan dunia menjadi hampa ada. Pangkat yang banyak, pangkat yang tinggi, rumah yang bagus, perusahaan yang luar biasa, tapi menjadi hilang tanpa ada harga ketika kita tidak mampu menyiapkan anak-anak yang mereka bisa menjadi kado terbaik kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun juga jadi syafaat. Allahu Akbar. Ini barangkali bahan renungan. Bukan untuk yang lain, tapi barangkali buat keluarga kita, buat kita semua. Jangan-jangan juga kita sekarang punya anak, punya cucu, punya keturunan. Tapi di antara mereka barangkali juga belum bisa mendekat dengan Al-Quran. Maka Ramadan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita semua tahu dibatasi untuk keluar rumah, ada PSBB, ada social distancing, Ustadz melihat ada hikmah positif. Positifnya adalah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga lebih banyak, lebih sering. Untuk bisa duduk satu meja dengan keluarga lebih sering. Untuk bisa belajar dengan keluarga lebih sering. Untuk bisa beribadah dengan keluarga lebih banyak. Dan ini adalah kesempatan emas yang barangkali Allah hadirkan hikmahnya melalui datangnya pandemi COVID-19. Yang pada akhirnya selain menjadi petunjuk dalam hidup, Al-Quran juga adalah syifa, menjadi obat. Disebutkan tadi oleh Qori kita, Bapak Nofrizal, Masya Allah, di surat Al-Isra ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkanlah Al-Quran kepada kamu sekalian, syifa'un lima fis sudur, menjadi obat. Obatnya bukan hanya obat batin, tapi juga memang obat fisik. Kata Allah, kata Nabi dalam hadis yang lain, kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan di antara obat yang paling mujarab, obat yang paling kuat, obat yang paling mengandung energi, di antaranya adalah Al-Quran. Termasuk apalagi terkait dengan obat hati, terkait dengan imunitas. Bukankah seorang Umar bin Khattab itu mampu menguatkan energinya untuk memeluk agama Islam karena mendengar adiknya membaca Al-Quran, surat Thaha ayat 1-8. Kemudian banyak ayat-ayat yang meneguhkan kita, menguatkan kita untuk mendapatkan imun yang baik dalam tubuh-tubuh kita. Maka orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka secara neuro otak yang kemudian dia gunakan itu akan lebih cenderung mendapatkan kebaikan, sehingga akan bertransformasi pada kesehatannya, sehingga menumbuhkan imunitasnya, sehingga pun dia punya panduan untuk melangkah dalam kehidupan. Maka ini kesempatan emas ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saat ini kita melawan pandemi, Allahu Akbar. Maka lawan itu semua dengan obat yang paling mujarab, salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Dan kalau kita bicara pahalanya, Masya Allah, ya, membaca Al-Quran satu hurufnya itu diberikan 10 kebaikan.
Dalam hadis dikatakan, kalau kamu membaca alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan karena satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi ini berlaku untuk bulan-bulan lain selain Ramadan. Ketika Ramadan, satu hurufnya dilipat ganda. Allahu Akbar. Ada yang menyebutkan 70 kali lipat. Ada yang menyebutkan 100 kali lipat. Bahkan ada yang menyebutkan berkali lipat. Ajzibi, Allah yang lebih tahu berapa kali lipat. Sama seperti halnya orang yang berpuasa Ramadan. Yang tahu berapa banyak pahalanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, termasuk kesehatan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara untuk bisa meningkatkan imun kita di tengah kondisi pandemi seperti ini, untuk bisa menghilangkan kegelisahan, untuk bisa menguatkan dari setiap persoalan, untuk kemudian memberikan ketenangan dalam diri kita, kecuali dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah ketika engkau mengingat Allah. Maknanya membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, tatmainnul qulub, maka engkau akan menjadi tenang hatinya. Maka ayo perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Daripada mohon maaf kita membaca berita-berita yang tanda kutip seringkali menurunkan imun-imun kita. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya hoax terkait dengan pandemi kita kali ini yang Masya Allah juga beredar banyak. Daripada sibuk dengan hal-hal yang belum jelas adanya, maka udah pasti ada yang jelas, yaitu Al-Quranul. Mudah-mudahan Ramadan mampu menjadi momentum terbaik, kawah candra di muka untuk kita benar-benar mengevaluasi diri, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kita dengan Allah. Karena di saat yang bersamaan, kita semua akan mendapatkan kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita patut malu sebenarnya. Imam Syafi'i rahimahullah itu, Bapak Ibu, mampu menghatamkan Al-Quran minimal 60 kali ketika bulan Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Jadi setiap hari 2 kali hatamnya. Al-Imam At-Tirmidzi itu dikisahkan bisa hatam Al-Quran sebanyak 88 kali minimal ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau sholat qiyamul lail ketika Ramadan, itu ketika bulan Ramadan, itu satu Al-Quran. Allahu Akbar. Rasul, Nabi, para sahabat, para tabi'in, ahli ilmu, surganya jelas, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya sedikit. Mereka masih merutinkan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, kita ini siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, hisab masih menegangkan, amal sedikit, dosa banyak. Allahu Akbar. Jauh dari Al-Quran, maka butuh cara apa lagi yang bisa membuat kita untuk mendekatkan diri dengan Allah? Maka yuk, jadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan semata, tapi jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai guideline, sebagai arahan dalam mengelola kehidupan kita. Percayalah, siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, maka di saat yang bersamaan dia sedang mendekat kepada Allah. Dan ketika dia dekat dengan Allah, maka Allah akan hadirkan pertolongan kepadanya dari sekian banyak persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan, kalau Bapak Ibu sekarang punya keluarga, Ustaz dari hati yang paling dalam berharap kepada Bapak Ibu sekalian, coba dari sekian banyak anak-anak kita untuk dijadikan salah satunya adalah orang yang bisa dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena nanti seorang anak yang memahami Al-Quran itu, menghafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya ketika nanti hari kiamat. Dan ini harus menjadi agenda untuk kita semua. Saya yakin keluarga yang tumbuh dengan keluarga Qurani, maka dia akan tumbuh menjadi keluarga yang berkualitas, yang barangkali tadi BPKKBN sampaikan. Di situ ada kehadiran, kelembutan hatinya, ada rasa untuk saling memperbaiki diri. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi panduan serta guideline dalam kehidupan. Semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan di siang hari ini. Mohon maaf
kalau banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Apalagi kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, ya, kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Ini injury time, sebagaimana pertandingan sepak bola. Menang kalah serinya itu bisa dilihat dari momen-momen ketika injury time-nya. Dan kabar baiknya juga adalah bahwa malam Al-Qadar itu Allah turunkan di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Kalau tidak salah hitungan Ustadz, nanti malam masuk malam ke 23 kalau tidak salah. Ini kesempatan emas untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Yuk kita hadirkan i'tikaf di rumah kita masing-masing dengan mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membumikan Al-Qur'an, mendekat dengan Al-Qur'an, dan jadikan kesempatan untuk duduk dengan istri kita, anak kita, orang-orang terdekat yang kita cintai dalam kehidupan kita, untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum, Pak Hasto terima kasih, Pak Nofrijal terima kasih, Pak Prof. Rizal Damanik terima kasih, Bu Dani terima kasih, seluruh keluarga besar BKKBN terima kasih. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza Pak Ustadz Hilman Fauzi untuk tausiahnya. Mudah-mudahan mampu kami resapi, mampu kami tafakuri, dan mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikannya dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, Bapak Ibu pimpinan KBN sehat selalu, kita semua sehat selalu, dan mampu terus menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan sebagai syifa, sebagai obat dalam aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, jazakallah. Bapak Ibu peserta peringatan Nuzulul Quran, alhamdulillah kita akan menginjak pada acara terakhir, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor M. Rizal Damanik, PhD. Beliau adalah Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan. Kepada Prof. Damanik, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala BKKBN. Mohon izin kepada para Bapak Ibu BPM dan hadirin sekalian, khususnya kepada Ustadz. Mari kita panjatkan doa hadirat Allah Subhanahu wa taala hubungan dengan acara yang sedang kita laksanakan dengan Nuzulul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wahdikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia di tengah bulan penuh keagungan ini, kami menghaturkan doa, puji dan sanjung, bersyukur dan bertafakur atas segala karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bukti kasih sayang-Mu telah Engkau wujudkan berupa kitab suci yang telah Engkau turunkan, Al-Quran sebagai tunjuk dan pedoman bagi hidup dan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, terangilah kami dengan Al-Quran, kami dengan Al-Quran, jauhkanlah kami dari api neraka dengan syafaat Al-Quran,
Masukkanlah kami ke surgamu dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman di dunia dan di dalam kubur. Menjadi cahaya di atas titian sebagai teman di dalam surga. Penghalang dari api neraka sebagai petunjuk untuk segala kebaikan. Dan anugerahkanlah kepada kami kemudahan dalam mengamalkan Al-Quran dengan hati dan lisan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, mohon ampuni dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Kiramilah kami dan kedua orang tua kami, serta para pemimpin dan pendahulu kami dengan mahfirah, karena Engkaulah Maha Pengampun dan hanya ridho-Mu pula yang dapat menghantar setiap pengampunan. Ya Allah, Ya Karim, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Prof. Damani untuk pembacaan doanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah dan mengabulkan doa-doa kita dan harapan-harapan kita semua. Senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara. Alhamdulillah semua acara sudah kita ikuti. Mudah-mudahan Allah memberkati acara kita dan mendapatkan dampak yang terbaik untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berkontribusi, terutama Al-Mukarram Al-Ustadz Hilman Fauzi, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Yang saya hormati Bapak Kepala BKKBN, Pak Hasto, Pak Nofrijal, Ibu Dani, Pak Damani, seluruh panitia, Bapak Ibu yang ada di BKKBN pusat maupun di perwakilan maupun yang ada di lapangan, Bapak Ibu PKW PLKB semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan sebuah kata bijak. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kita tidak bisa mengubahnya, mengubah isinya, tetapi isinya mampu mengubah hidup kita. Alhamdulillah. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama, mohon maaf Pak Kepala, Pak semua kalau banyak kekurangan yang disampaikan. Nanti kita lanjut silaturahim ya Pak Ustaz. Boleh. Insyaallah, insyaallah. Dimatiin gitu kita matiin mana sih itu nggak matiin si Yarsa itu kemana itu. Saya pamit Pak Afif dan seluruh Pak pimpinan. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ustadz Hilman. Lanjut sore ini dengan telah